Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel official Rijal Klasik. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk informasi terkini lainnya. Saya ingin agar kita semuanya menyiapkan diri, mengantisipasi kemungkinan BMKG laporkan fenomena La Nina. Jokowi peringatkan antisipasi potensi bencana. Fenomena La Nina memang bukanlah hal baru, namun tetap perlu diwaspadai. Dikutip kompas.com, Selasa 13 Oktober 2020. Jokowi mengatakan akumulasi curah hujan pada 2020 ini akan naik 20 hingga 40%. Berdasarkan laporan BMKG, Presiden RI Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana di musim hujan. Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang persiapan penanganan bencana hidrometeorologi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 13 Oktober 2020. Laporan yang saya terima dari BMKG, fenomena La Nina diprediksi akan menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia akan naik 20 hingga 40% di atas normal, ucap Bapak Jokowi. Karena itu, pihaknya ingin agar semua pihak menyiapkan diri mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi. Apa itu La Nina? Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Indra Gustari menjelaskan, La Nina merupakan anomali sistem iklim global yang terjadi dengan periode ulang berkisar antara 2-7 tahun di Samudra Pasifik. Selain itu, atmosfer di atas Samudra Pasifik juga berubah dari keadaan netral atau normal, minimal berlangsung selama 2 bulan. Saat fenomena La Nina yang terjadi adalah pendinginan yang tidak biasa, yaitu anomali suhunya melebihi minus 0,5 derajat Celcius di area yang sama, kata dia saat dihubungi kompas.com 14 Oktober 2020. Indra mengatakan saat La Nina, angin pasat atau trade wind dan kolam air laut yang hangat dapat mencapai lebih jauh ke Pasifik Barat. Hal itu termasuk perairan Indonesia yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Sedangkan Samudra Pasifik bagian tengah lebih dingin dari biasanya. Lalu termoklin akan lebih dangkal di timur, sehingga air laut lebih dingin dari level bawah naik ke permukaan sebagai penguatan upwelling. Dia menambahkan, konveksi dan pembentukan awan menguat di wilayah Indonesia, seiring dengan sirkulasi welker juga menguat. Dampak La Nina. Indra mengatakan, secara umum dampak utama dari fenomena La Nina ke cuaca atau iklim di Indonesia adalah peningkatan curah hujan. Namun kondisi topografi yang berbeda menyebabkan dampak La Nina tidak seragam di seluruh wilayah. Indra juga mengatakan berdasarkan kajian ilmiah dari histori kejadian-kejadian sebelumnya, dampak La Nina berupa peningkatan curah hujan terjadi terutama di bagian tengah dan timur wilayah Indonesia. Adapun wilayah tersebut diungkapkannya bervariasi secara spasial dan temporal. Waspadai La Nina. Dia mengatakan La Nina berpotensi meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak bawaan dari curah hujan tinggi, yaitu bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Misalnya, dengan melakukan pengelolaan tata air terintegrasi dari hulu hingga hilir, misalnya dengan penyiapan kapasitas sungai dan kanal untuk antisipasi debit air yang berlebih, kata Indra.
Dia mengatakan pihaknya mengharapkan masyarakat tetap waspada dan memantau informasi terbaru cuaca dan iklim dari BMKG. Selain itu, bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor untuk berhati-hati. Sebelumnya diberitakan Kompas.com Minggu 11 Oktober 2020 berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Perakiraan dampak La Nina terjadi akhir 2020 hingga awal 2021. Sebagian besar wilayah Indonesia saat ini sudah memasuki musim hujan sejak Oktober hingga November 2020. Wilayah tersebut meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi Selatan bagian selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah bagian barat.